gangguan syaitan, jin, ain, sihir, hasud dan lain sebagainya. Tidak ada cara, tidak ada solusi, tidak ada obat kecuali Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran sebagai solusi bagi kita. Al-Quran hadiah dari Allah, mu'jizah. Mu'jizah artinya apa? Mu'jizah Al-Quran sesuatu yang sangat luar biasa, punya kelebihan. Untuk apa saja yang kita harapkan, Al-Quran bisa membantu menolong kita. Bahkan dalam hadis, orang yang sibuk membaca Al-Quran, Allah kabulkan hajatnya lebih daripada orang yang berdoa. Bayangkan. Walaupun dia enggak berdoa, tapi saking dia dekat dengan Al-Quran, membaca terus Al-Quran, Allah kabulkan hajatnya. Karena itu Al-Quran luar biasa. Kalau baca Al-Quran di rumah, ini salah satu amalan yang saya harap Bapak Ibu amalkan. Baca Al-Quran di rumah, supaya rumah kita menjadi barakah. Nabi SAW bersabda, qal, nawwiru buyutakum bil Quran. Cahayalah rumah kalian dengan Al-Quran. Berarti kalau mengisi rumah kita dengan Al-Quran, rumah kita menjadi nur, cahaya. Khususan suratul Baqarah. Usahakan Bapak Ibu, kapan-kapan di rumah baca suratul Baqarah. Luangkan waktu, duduk di rumah baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir. Kenapa suratul Baqarah khususnya? Karena suratul Baqarah mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Nabi SAW bersabda, rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah, syaitan akan lari jauh dari rumah. Syaitan kabur dari rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah. Berarti syaitan enggak boleh, enggak bisa mengganggu keluarga yang memiliki senjata suratul Baqarah. Bukan itu saja. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, qal, iqra'u suratul Baqarah. Bacalah suratul Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Sesungguhnya siapa yang menambil suratul Baqarah, artinya membaca suratul Baqarah mendapatkan keberkahan. Keberkahan apa? Kata ulama secara umum. Keberkahan harta, umur, sihat, waktu, apa saja yang kita harapkan diberkahi oleh Allah melalui wasilah suratul Baqarah. Wa qal wa tarkuha hasrah. Siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, enggak peduli, enggak baca, enggak perhatian dengan suratul Baqarah, kata Rasulullah SAW, hasrat dia, menyesal dia, rugi. Kenapa? Karena menawarkan sesuatu yang sangat luar biasa, keberkahan kehidupan, tapi dia menabaikan. Wala yastati'uha al-batalah. Tidak kena madarrah dari para penyihir. Dari sihir, dari paranormal, dari ain, dari hasud, tidak kena madarrah. Karena itu banyak orang ketika mengalami kesulitan dalam kehidupan, kena ain, hasud, penyakit, sering sakit, sering ada masalah, gagal terus, dianjurkan membaca suratul Baqarah. Ketika dia membaca rutin, apalagi di rumah, rutin membaca suratul Baqarah, Allah berikan solusi. Allah berikan jalan keluar. Luar biasa karena itu, saudara. Karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu, usahakan kapan-kapan di rumah, luangkan waktu, bismillah, saya hari ini insyaAllah waktu ini mau baca suratul Baqarah. Sampaikan ke keluarga, mohon maaf, jangan ada yang mengganggu saya. Saya mau baca 1 jam 2 jam ini, saya mau baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir. Kira-kira bisa enggak baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir? Pernah enggak dari awal mulai dari alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, terus sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pernah kita coba enggak kira-kira? Kalau baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir, kita butuh waktu berapa lama? Kurang lebih. Suratul Baqarah 2 juz setengah, kurang lebih. Kalau mau baca dari awal sampai akhir, butuh waktu berapa lama kurang lebih? Berapa jam? Kurang lebih coba, 1 jam, 2, 1 jam setengah, kurang lebih. Intinya kalau mau baca suratul Baqarah, jangan hitung berapa halaman dulu. Oh, nanti gak jadi ini. Bismillah mulai.
Kurang lebih kalau baca tilawah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kalau bacanya tilawah seperti ini kurang lebih 2 jam, 2,5 jam. Mau coba kita baca sama-sama? Baca. Kalau bacanya hadir, lancar bacanya, saya kenal beberapa jamaah yang suka terus membaca suratul Baqarah, bahkan ada beberapa orang yang saya kenal baik baca suratul Baqarah rutin setiap hari. Udah rutin, wirid beliau baca suratul Baqarah. Gimana bacanya? Begini, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kalau baca seperti ini kurang lebih 1 jam. Mohon maaf, kira-kira dalam sehari ada waktu kosong 1 jam, 2 jam, ada enggak kira-kira? Ada enggak? Kalau kita dengan HP itu berapa jam kurang lebih? Berjam-jam kan? Sampai kita enggak terasa itu. Sampai 2 jam, 3 jam, kita enggak tahu cari apa ini. Dari video ini ke sana, ke sono, ke situ, sampai 1 jam, 2 jam. Usahakan kapan-kapan luangkan waktu. Wallahi hadirin, kita sangat membutuhkan Al-Quran, khususan suratul Baqarah. Ruqyah, solusi dari masalah yang kita hadapi ini suratul Baqarah. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Dalam hadis suratul Baqarah ini khususnya dan surat Ali Imran, 2 surat ini kata Rasulullah SAW akan datang yaumul qiyamah ka'annahuma ghamamatan atau ghayayatan, seperti 2 awan yang datang mencari sahabatnya, mana fulan yang suka membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena itu khususan yang punya hajat, punya harapan besar atau punya masalah, jangan tinggalkan Al-Quran. Ini solusi, ambillah manfaat, ambillah rahasia, ambillah barakahnya Al-Quran. Karena itu jangan sampai lewat 1 hari selain suratul Baqarah. Usahakan saudara punya wirid membaca Al-Quran setiap hari. Baik 1 juz, 1 jam, setengah juz atau setengah jam. Intinya jangan sampai lewat 1 hari dari pagi sampai malam enggak sempat membaca Al-Quran. Supaya berkah, supaya aman, supaya selamat, supaya sehat, supaya sukses, supaya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup orang yang dekat dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain suratul Baqarah ada 1 ayat. Ini terakhir. Dari suratul Baqarah 1 ayat. Ayat ini ayat paling agung dalam Al-Quran. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ini sangat dahsyat, luar biasa keutamaannya. Wallahi hadirin, banyak kisah cerita baik di zaman Nabi Muhammad SAW maupun di zaman ini mengenai Ayatul Kursi. Ketika dibaca Ayatul Kursi, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, diberikan tugas menjaga Baitul Mal, Baitul Malil Muslimin. Nabi SAW suruh Abu Hurairah jaga. Karena dulu enggak ada gedung besar yang bisa ditutup, dikunci, pintu besi, harus ada yang jaga terus. Nabi SAW suruh Abu Hurairah jaga. Abu Hurairah duduk menjaga Baitul Mal. Di situ ada ya sembako, ada beras, ada tubung, kebutuhannya umat Islam yang disimpan. Abu Hurairah duduk santai. Tiba-tiba di malam ada yang datang dari belakang ingin mencuri, orang maling itu, dari Baitul Mal.
Abu Hurairah sadar. Langsung Abu Hurairah tangkap. Astaghfirullahalazim. Kok kurang ajar ingin mencuri baitul malil muslimin? Maafkan kami Abu Hurairah. Saya punya kebutuhan saya. Kalau punya apa-apa bisa datang kepada Rasulullah SAW minta. Ambil jarul yang benar, jangan salah ini. Maafkan kami, saya janji enggak datang lagi. Saya ini terakhir, maafkan kami, lepas. Akhirnya Abu Hurairah lepas dia. Malam yang kedua datang lagi dia. Abu Hurairah sadar, langsung tangkap beliau. Kok kemarin katanya enggak mau datang lagi, kurang ajar. Hari ini saya mau laporkan kepada Rasulullah SAW. Maafkan kami, saya punya anak, saya punya. Ya bisa datang, besok pagi datang kepada Rasulullah SAW. Ya maafkan kami, saya janji enggak datang lagi. Ini terakhir. Terakhir ya, jangan datang lagi. Iya. Malam yang ketiga, datang lagi orang yang sama. Akhirnya Abu Hurairah tangkap beliau. Kata beliau, udah ini yang terakhir. Saya enggak bisa memaafkan anda. Ayo, saya bawa kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah, tunggu sebentar. Apa? Saya mau tawarkan sesuatu. Mau tawarkan apa? Saya mau kasih ilmu kepada Abu Hurairah. Ilmu apa ini mau kasih? Kok orang maling mau kasih ilmu? Kata, dengar dulu. Tapi dengan syarat, saya kasih ilmu, Abu Hurairah maafkan saya, melepaskan saya dengan janji saya enggak datang lagi. Coba apa ilmu yang mau sampaikan? Kata dia, ya Abu Hurairah, kalau baca ayat kursi, la yaqrabuka syaitan. Syaitan tidak bisa dekat, enggak bisa mengganggu Abu Hurairah. Begitu ya? Iya. Udah, ya lepas, jangan datang lagi. Enggak bisa datang lagi. Langsung di hari berikutnya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanya dulu, ya Rasulullah, gimana yang disampaikan orang itu yang enggak dikenal itu? Kenapa? Karena jangan langsung kita amalkan, disampaikan amalan kita enggak tahu sumbernya, enggak jelas. Ya, apalagi di zaman media ini. Langsung kita dengar ini apa, kalau enggak jelas jangan langsung kita amalkan, apalagi sebar. Ya tanya dulu, tanya ahlul ilmi, ini benar enggak? Ini sahih enggak? Jangan-jangan ini palsu atau amalan-amalan dari orang yang enggak dikenal. Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah begini ceritanya. Sampai kata beliau, kalau baca ayat kursi, syaitan tidak bisa dekat, enggak bisa mengganggu. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, betul ya Abu Hurairah. Sadaqaka, itu benar. Wa huwa kadzub. Padahal orang itu biasa berdusta, berbohong dia. Tahukah Abu Hurairah siapa dia yang datang selama 3 malam? Enggak tahu ya Rasulullah, orangnya enggak tahu sih. Kata Rasulullah, itu syaitan. Itu syaitan sendiri. Kenapa enggak bisa datang lagi? Karena kalau Abu Hurairah amalkan, syaitan enggak bisa datang lagi, aman. Bayangkan, berarti ayatul kursi ini menjaga kita di dunia sebelum akhirat. Di dunia kita aman, selamat dari jin, dari syaitan, dari hasud, dari ain kalau baca ayat kursi. Karena itu dianjurkan membaca ayatul kursi tiap pagi hari, sekali saja. Dan di sore hari bacanya. Dan baca sebelum tidur. Dan yang terakhir, baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu. Tolong jangan tinggalkan. Baca ayat kursi habis salat fardu 5 waktu. Karena yang baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu menjadi ahli surga. Aman. Bayangkan, salat fardu 5 waktu, baca zikir, salah satunya ayat kursi. Kalau baca, Bapak Ibu, aman menjadi ahli surga. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Bayangkan, bukan hanya masuk surga saja. Kata Rasulullah untuk memastikan, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya kalau baca ayat kursi rutin habis salat fardu, nunggu mati silakan masuk surga, aman.
Sayang sekali banyak di antara kita biasa enggak baca ayat kursi habis salat fardu. Betul? Kemarin saya isi, kan biasa di Aceh habis salat baca astaghfirullah, astaghfirullah, sallallahu, betul? Salawat, terus tutup. Terus zikir yang lain mana? Allahu a'lam, masing-masing atau enggak. Kemarin saya tanya jemaah, mohon maaf Bapak Ibu, baca ayat kursi enggak? Enggak baca. Sayang sekali. Karena itu usahakan, kalau di pagi hari ini, di Masjid Oman ini, kajian bersama Syekh, itu saja Bapak Ibu yang bawa pulang dan amalkan, beruntung semua. Cuman ayat kursi saja. Karena kita udah aman menjadi ahli surga. Karena itu mohon Bapak Ibu habis salat fardu, jangan tinggalkan ayatul kursi. Kalau di antara kita belum baca, saya yakin banyak belum sempat tadi baca ayatul kursi. Mari kita sama-sama membacanya ayatul kursi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga ya Rabb kita sama-sama menjadi ahlul Quran. Semoga hadiah yang sangat luar biasa dari Allah kepada kita, kita bisa menerima, mengambil manfaat, mendapatkan barakahnya, mendapatkan rahasianya di dunia, dan semoga ya Rabb mendapatkan syafaatul Quran di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, jazakumullah khair. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah sesuai janji, belum terbit matahari kan? Belum, masih gelap ini. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya kita bisa berjumpa dalam waktu yang lebih panjang insyaallah. Biidznillah taala. Sebelum tutup, belum ada satu lagi nih. Ada doa yang biasa saya suka sampaikan kepada jemaah setiap majlis. Baik acaranya besar maupun kajian biasa, saya suka tutup majlis dengan doa yang singkat. Kenapa doa ini khususnya? Karena doa ini unik. Siapa yang membaca doa ini didoakan oleh surga. Siapa yang membaca doa ini didoakan oleh surga. Surga berdoa berkata, Ya Rabbi, masukkan orang ini ke dalam surga. Bayangkan. Bukan syekh, bukan ustaz, bukan guru. Surga yang meminta kepada Allah, Ya Rabbi, Ibu Fulana, Pak Fulan barusan baca doa ini. Ya Rabbi, masukkan ia ke dalam surga. Kalau surga yang mendoakan kita, aman. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Itu saja. Sudah hafal semua? Itu saja, gampang. Baca doa ini 3 kali. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah surga, membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marrat, 3 kali saja. Qalatil jannah, surga berkata, surga berdoa, Allahumma adkhilhu al-jannah. Ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Saudara, kalau ada amalan ringan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sahih, keutamaannya surga, ambillah kesempatan, jangan tinggalkan. Seperti baca ayat kursi habis salat fardu, baca doa ini luar biasa. Itu enggak begitu berat bagi kita. Amalkan. Karena itulah harapan kita. Datang salat subuh, bangun tidur,
di masjid, nunggu sampai terbit matahari, hadir kajian. Kalau ditanya mau cari apa? Ridha Allah dan surga, itu yang kami harapkan. Kalau Nabi SAW menawarkan amalan ringan mendapatkan surga, ambillah kesempatan. Karena itu mari di akhir majlis ini kita baca doa ini 3 kali sama-sama. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ayo sama-sama. Allahumma inni as'aluka al-jannah. اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة. Alhamdulillah sudah baca 3 kali, yakin surga mendoakan kita semua. Ya Rabbi, masukkan seluruh jamaah Masjid Oman ini ke dalam surga ya Rabb. Karena itu dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama yang berkumpul di subuh hari ini di Masjid Oman Al-Ma'mur akan berkumpul lagi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum.